Ke-267, siap mengunboxing, S2. Ketika pengantin yang seharusnya duduk dengan tenang di pelaminan, Rifki justru riweh ngurusin bocil-bocil centil. Sedangkan para emak-emak malah pada berburu makanan. Meskipun sudah pada tua, tapi sikap mereka masih tidak jauh berubah, masih sama seperti biasanya. Kalian pada mau nambah lagi gak? Tawar Hania. Boleh, kebetulan perutku masih banyak yang kosong. Sahut Cindy cepat. Hahaha. Satu meja langsung tergelak semua. Karena yang bilang perutnya masih kosong, justru yang paling buncit di antara semuanya. Kok pada ketawa sih? Tanya Cindy tanpa dosa. Gimana gak ketawa? Kamu bilang perutmu masih kosong. Tapi kenyataannya seperti balon yang mau meledak gini. Sahut Yasmin. Tapi aku masih lapar. Namanya juga makan buat 2 orang. Ya udah, saya ambilin lagi. Hania kembali menuju prasmanan dan kembali membawakan banyak makanan. Kali ini Hania bergabung dengan para mak-mak ini karena ia sedang tidak bersama Denny. Saat ini Denny duduk di pelaminan bersama Bu Mega. Ia menggantikan posisi sang ayah yang telah lama tiada. Ih, makasih, Mbak Hania. Ucap mereka antusias. Ngomong-ngomong anak-anak pada kemana? Ya. Tanya Ihsan karena dari tadi tidak melihat anak-anaknya. Padahal mereka juga belum sarapan. Iya ya, Bang. Mereka semua pada kemana? Ya. Gumam Yasmin. Ayo, buruan makannya, habis ini kita cari mereka. Setelah selesai makan mereka berjalan menuju pelaminan. Para orang tua itu kaget karena 4 anak gadis itu ternyata ikut duduk di pelaminan. Lima dan Rina duduk di samping kanan dan kiri pengantin. Sedangkan Mina dan Askia sedang dipangku oleh Rifki dan Vina. Sementara para anak laki-laki ternyata sedang makan di meja yang lain. Karena mereka tidak mengikuti ciwi-ciwi itu keluyuran. Ya ampun, maaf banget ya, Rif. Jadi ngerepotin. Ucap Hanan tidak enak. Gak apa-apa Ustadz. Tapi ini kalian sudah selesai makannya. Kan? Saya mau ngerasain jadi raja sehari. Raja gak ada loh yang ngasuh bocil. Di mana-mana raja itu memerintah. Bukan justru diperintah. Sahut Rifki sambil terkekeh. Vina pun juga ikut terkekeh. Karena dari tadi para ciwi-ciwi itu memang banyak maunya. Iya. Maaf ya Raja, silakan dinikmati waktunya. Ledek Hanan. Setelah anak-anak itu ikut kembali dengan orang tuanya, Rifki menghembuskan nafas lega. Akhirnya bisa menikmati singgasana ini tanpa ada penjajah. Gumam Rifki sambil duduk bersandar. Hahaha, berarti tadi berasa dijajah? Ya? Tanya Vina. Iya. Vin, masa duduk sempit-sempitan sama tuh bocil-bocil? Mana ada yang dipangku lagi? Kesemutan ini kaki mangku bocil yang pada gemoy. Karena sekarang sudah gak ada yang ganggu lagi. Saatnya kita menikmati momen bahagia ini ya, sayang. Vina meraih tangan Rifki dan menggenggamnya erat. Rifki hanya tersenyum dan membiarkan Vina menggenggam tangannya. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Acara itu pun telah selesai. Sebab mereka memang tidak mengadakan acara yang besar. Karena Vina masih dalam suasana berduka. Semua orang itu ingin pulang berbarengan. Sebab Rifki juga sudah membeli rumah tidak jauh dari tempat tinggal Denny. Sedangkan tempat acara ini memang tempat yang khusus disewakan untuk acara dengan tema yang sama dengan pernikahan mereka. Tempatnya memang jauh, tapi adanya hanya di sini saja. Jadi mereka juga akan pulang dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam seperti yang lainnya. Para orang tua sedang bersiap-siap menuju mobil, sambil menggandeng anak-anak yang badannya pada berpasir karena tadi mereka main di tepi pantai. Di saat para ibu-ibu riweh mengatur anak-anaknya yang ingin masuk ke mobil,
Rifki malah lewat di hadapan mereka sambil menggendong Vina menuju mobilnya, yang juga tidak jauh dari sana. Padahal mereka sudah tidak menggunakan baju pengantin lagi, tapi Rifki ingin terlihat romantis seperti pengantin-pengantin pada umumnya. "Om Rifki mau kemana?" teriak Aminah. "Mau pulang," sahut Rifki. "Aku mau ikut Om. Mau digendong juga kayak Tante Vina." Tangis Aminah langsung pecah. Ia memang seakrab itu dengan Rifki, karena sering berkunjung ke rumah Denny dan Hania. Dari mereka kecil, setiap kali berkunjung ke sana selalu bermain dengan Rifki, sehingga Aminah cemburu melihat Rifki telah memiliki teman yang baru. Rifki terbelalak. Ia buru-buru menaruh Vina ke dalam mobil, lalu berjalan mendekati Aminah. "Sayang, kalau mau main ke rumah Om, besok aja." "Ya, hari ini Om sibuk. Lagi pula sudah sore juga," bujuk Rifki. "Om, pasti sibuk main sama Tante Vina." "Ya." Hanan dan Mila mengulum senyum. Memang benar Rifki sibuk bermain dengan Vina. Tapi cara mainnya bukan seperti bermain dengan anak kecil, melainkan main bolak-balik. "Iya, Om sibuk sama Tante Vina," sahut Rifki kelepasan. "Emangnya mau main apaan, Om? Aku mau ikut dong biar makin seru." Lenyek Aminah memelas. Denny yang ingin masuk mobil membekap mulutnya agar tawanya tidak terdengar oleh Aminah. Begitupun Hanan dan Mila. Mereka bingung bagaimana cara menjelaskan pada bocil ini, karena ia pasti akan terus bertanya sampai mendapatkan jawaban yang diharapkan. Rifki menggaruk-garuk tengkuknya. Ia juga bingung harus menjawab apa. "Bawa aja, Rif. Biar Vina ada temannya," celetuk Denny. Rifki langsung melotot ke arah Denny. "Bisa pening kepala Rifki, Den. Malam pertama tidurnya terhalang bocil," sahut Hanan sambil terkekeh. "Om pulang duluan ya, Minah." Hanya itu kata-kata yang mampu terucap dari mulut Rifki. Wajahnya pun sudah memerah karena disindir oleh para bapak-bapak yang sudah berpengalaman. "Kita juga pulang sekarang yuk, sayang. Main ke rumah Om Rifkinya besok aja," bujuk Hanan. "Tapi aku mau sekarang, Bi." "Kalau sekarang nggak bisa, Om Rifki sibuk." "Ish, Abi sama Om Rifki sama aja." Aminah melengos masuk ke dalam mobil, sepertinya ia merajuk pada sang Abi. "Ustadz, gimana ini? Saya jadi gak enak karena bikin Aminah merajuk," ucap Rifki. "Udah, gak apa-apa, Rif. Kamu pulang aja sana. Daripada Aminah ikut yang ada nanti kamu bakalan pusing gara-gara gak bisa unboxing," ledek Hanan sambil menepuk-nepuk bahu Rifki. Karena hari sudah semakin sore, mereka pun langsung masuk ke mobil masing-masing. "Itu Mina kenapa?" tanya Vina setelah Rifki memasuki mobil. "Biasa, Vin. Mau ikutan pulang sama kita. Kenapa gak dibawa aja?" Rifki memicingkan mata ke arah Vina. "Ih, enak aja. Nanti dia malah ganggu kita lagi," sahut Rifki sewot. "Loh, emangnya kita mau ngapain? Kok pakai terganggu segala?" goda Vina. Padahal ia tahu apa yang dimaksud oleh Rifki. "Udah gak usah dibahas," sahut Rifki ketus, lalu melajukan mobilnya. Vina terkekeh melihat wajah Rifki yang bete. "Gak usah ngambek gitu, sayang. Aku tahu kok apa yang kamu maksud. Ya udah, kalau tahu gak usah nanya. Lebih baik kamu siapin mental aja. Biar gak lari saat ketemu sama singa lapar nanti." Vina langsung terdiam, karena ancaman Rifki terdengar tidak main-main. Di jam 8 malam Rifki dan Vina baru tiba di rumah. Karena tadi di perjalanan sempat mampir beberapa kali untuk sholat maghrib dan isya, serta mampir untuk makan malam. Jeti sampai rumahnya lebih dari 2 jam. Rifki turun dari mobil lebih dulu, kemudian membuka pintu rumah. Lalu berbalik lagi menuju mobil. Ia membukakan pintu mobil, lalu bersiap untuk menggendong Vina lagi.
Vina justru menahan tangan Rifki yang mendekat ke arahnya, membuat laki-laki itu menautkan alisnya heran. Kenapa? Tanya Rifki. Gak usah gendong lagi. Aku berat. Takut kamu sakit pinggang. Entar gak bisa unboxing. Celetuk Vina tanpa dosa. Apaan sih? Vin? Ayo sini aku gendong. Biar momen pengantin barunya terasa. Rifki menggendong Vina secara paksa memasuki rumah. Sesampainya di kamar ia meletakkan istrinya itu di kasur, kemudian mengambil baju ganti, lalu berjalan menuju kamar mandi. Kok buru-buru pingin mandi sih? Pak? Perasaan baru juga sampai rumah. Lurusin pinggang dulu kek. Emangnya pinggangnya nggak pegel habis berjam-jam di jalan? Celetuk Vina. Karena mereka sudah lama bersahabat, dan beginilah jadinya setelah menikah, tidak ada canggung-canggungnya sama sekali. Justru saling meledek. Pegel sih. Tapi harus mandi sekarang, takut unboxingnya kemalaman. Entar baru main malah udah diintip matahari aja. Sahut Rifki lalu masuk ke kamar mandi. Wah, ini aku serius mau langsung di-unboxing. Rifki beneran siap jadi suamiku seutuhnya. Batin Vina sambil nyengir seperti kuda. Rasanya Vina ingin pargo saking senangnya. Karena malam pertama langsung di-unboxing oleh laki-laki yang sangat dicintainya itu.